sejahtera, pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia mengaruniakan hari baru untuk kita, untuk hidup dan berkarya. Sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita, marilah kita mendengarkan berita Injil yang disiarkan melalui Tabura Injil. Bersama dengan saya, Pendeta Anton Rumbewas, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 66 ayat 1 dan 2. Sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon roh dan hikmat surgawi. Kita berdoa. Allah firman yang hidup, di saat ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kami menyadari sebagai manusia, kami terbatas dalam segala hal untuk memahami dan lebih utama untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu. Itulah sebabnya sebelum kami membaca dan mendengar sabda firman-Mu, kami mohon tuntunan roh dan hikmat surgawi, supaya pengetahuan kami yang terbatas dapat disempurnakan, dan supaya kami memperoleh kemampuan atau kesanggupan untuk melaksanakan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Pembacaan Alkitab sebagaimana telah disebutkan tadi terdapat di dalam Kitab Mazmur pasal 66 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan untuk kita di saat ini. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan penting bagi kita adalah, mengapa pemazmur mengumumkan atau menyatakan pernyataan, bahkan sebuah ajakan kepada umatnya, bersorak-sorailah bagi Allah. Hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Pernyataan-pernyataan pemazmur sekaligus menjadi tema perenungan kita di saat ini. Pujilah Tuhan, mazmurkanlah puji-pujian kepadanya. Kenapa pemazmur dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan untuk menyatakan bersorak-sorai dan mazmurkanlah kemuliaan namanya dan pujilah Dia dengan puji-pujian. Kalau kita membaca dan meneliti Mazmur 66 ayat 1 dan 2, bagian yang tidak dipisahkan dari Mazmur 66 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Jawaban kenapa Mazmur mengajak umatnya, mengajak kita untuk bersorak-sorak dan memuji Allah. Karena kalau kita lihat ayat 3 dan 4 dari Mazmur 66, di situ dikatakan pemazmur bilang betapa dahsyatnya segala pekerjaannya. Oleh sebab kekuatan Allah. Dan itulah sebabnya ia mengajak agar supaya seluruh bumi, yang dimaksudkan seluruh bumi adalah seluruh makhluk, terutama manusia, untuk menyembah
dan memuliakan namanya. Ayat 5 sampai ayat 7 sebagai jawaban atau dasar yang membuat sehingga pemazmur mengajak untuk bersorak-sorak dan memuji, menaikkan pujian bagi kemuliaannya adalah dia mengajak, pergi dan lihatlah pekerjaan Allah itu. Ayat 5 sampai 7. Pemazmur telah mengalami betapa dahsyatnya pekerjaan dan perbuatan Allah yang sangat ajaib yang telah menyertainya, yang telah meluputkannya dari musuh-musuh, tetapi yang telah memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Itulah sebabnya di ayat 8 sampai ayat 12, pemazmur mengajak, pujilah Allah, Allah kami, hai bangsa-bangsa. Jadi ayat 8 sampai ayat 12 dari Mazmur 66 ini, pemazmur tidak mengajak bangsanya sendiri, umat Israel sendiri, tapi bangsa-bangsa yang ada di sekitar, terutama bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa Kanani, supaya mereka juga terlibat untuk memuji dan memuliakan Allah oleh karena pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Ayat 13 sampai dengan ayat 15 sebagai wujud atau jawaban dari apa yang Tuhan lakukan kepada pemazmur dan umatnya, maka dia memutuskan menyatakan pernyataan iman sebagai bukti untuk menjawab apa yang Tuhan lakukan kepadanya. Maka dia bilang, aku akan masuk ke rumahmu, rumah Tuhan, dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku. Nasar artinya janji yang daripadanya. Dia berdoa dan memohon kepada Tuhan, kalau sekiranya engkau menolong aku, engkau membebaskan aku, engkau menyelamatkan aku, maka aku akan membayar nasar berupa korban bakaran dalam bait Allah atau di dalam rumah Tuhan. Jadi pemazmur tidak hanya menerima apa yang Tuhan memberi kepadanya, tapi pemazmur memberi jawaban dengan cara mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai bukti dari nasarnya. Di dalam ayat 15, korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Binatang gemuk ini artinya menunjukkan bahwa pemazmur memberi yang terbaik. Hewan yang gemuk, yang sehat, yang kuat, itu artinya yang terbaik, yang diberikan kepada Tuhan. Sedangkan ayat 16 sampai 20, dia mengajak semua orang, marilah kita dengar, hai kamu sekalian yang takut akan Tuhan, kamu yang setia, kamu yang taat, kamu yang percaya. Dia mengajak kamu datang dan saya akan menceritakan apa yang Tuhan lakukan kepada saya. Jadi pemazmur dia tidak hanya menikmati pemberian Tuhan begitu saja, tapi dia mengabarkan, dia menceritakan, dia memberitahu. Makanya dia panggil semua orang, mari kamu datang, saya akan menceritakan bagaimana Tuhan menolong saya. Jadi iman pemazmur itu menjadi sebuah kesaksian. Pengalaman iman pemazmur menjadi kesaksian bagi sesama manusia. Kalau kita baca dalam Matius pasal 5 ayat 16, ayat 13 sampai 16 berbicara tentang garam dan terang. Ayat 16 katakan bahwa kiranya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya semua orang memuliakan Allah Bapa di surga. Disinilah posisi orang percaya, disinilah posisi iman kepada Tuhan. Bahwa orang yang beriman, dia tidak hanya menikmati imannya sendiri, tapi pengalaman-pengalaman itu dia harus diceritakan kepada teman di kantor, di pasar, di dalam keluarga, orang tua kepada anak,
anak kepada orang tua, kepada teman sebaya, kepada sahabat, dan seterusnya. Dalam persekutuan sebagai jemaat. Disitulah iman kita bermakna, atau seperti Paulus katakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti aku harus menghasilkan buah. Apa yang dimaksudkan dengan buah? Buah adalah perbuatan-perbuatan kita yang baik. Pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah dasar yang membuat sehingga pembacaan kita ayat 1 dan 2 dari Mazmur 66 mempunyai makna bagi kita. Pemazmur katakan, bersorak-soraklah, sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Kesaksian pemazmur dari pengalaman iman, tetapi juga dasar pengalaman yang membuat sehingga dia mengajak semua orang untuk bermazmur memuliakan nama Tuhan. Disinilah ayat 1 dan 2 mengungkapkan tentang hal itu. Kita perlu memahami bahwa yang dimaksudkan dengan bersorak-sorai bagi Allah dan memuliakan dia dengan puji-pujian, di sini tidak hanya sebuah ungkapan kita menyanyi seperti kita menyanyi, tidak terbatas pada tindakan seperti itu. Tapi memasyurkan namanya, sorak-sorai dan memuliakan namanya dan puji-pujian menunjuk pada seluruh kehidupan kita. Seluruh kepribadian kita harus menjadi alat untuk kita memuliakan Tuhan. Kita hanya dapat berfungsi dan bermakna sebagai alat di tangan Tuhan apabila kita mempersembahkan hidup kita, apa yang dikaruniakan Tuhan bagi kita. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi puji-pujian itu menyangkut apa yang kita lakukan. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu harus menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Menjadi alat untuk mengungkapkan kebesaran Tuhan yang telah kita alami dalam hidup kita. Mazmurkan, kata mazmur itu dari mismor. Mismor artinya nyanyian dengan diiringi dengan kecapi. Jadi kalau dikatakan pemazmur dalam ayat 2, mazmurkanlah kemuliaan namanya, berarti kita harus mengungkapkan pengalaman itu lewat apa yang kita alami, lewat kesaksian-kesaksian kita, lewat puji-pujian kita, lewat hidup kita, lewat apa yang kita lakukan. Kita tidak hanya menampilkan diri bahwa saya ini orang Kristen, saya ini orang percaya, tapi kita tidak memuji dan memasyurkan Tuhan dengan seluruh hidup kita, pekerjaan kita, pengabdian kita. Itu artinya bahwa hidup kita tidak menjadi terang dan garam dunia. Pemazmur dia menyatakan dan dia mengajak semua orang dan dia menceritakan apa yang dia alami dengan Tuhan. Tapi yang luar biasa, akhirnya dia membayar janjinya, nasarnya dengan mempersembahkan korban bakaran. Itulah sebuah tindakan iman. Jadi kalau kita bilang kita orang percaya, kita setiap hari masuk gereja, ikut sembahyang, tapi kita tidak berbuah, kita tidak menghasilkan sesuatu, kita tidak berguna. Dikatakan kita garam yang hambar. Pemirsa tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita hari ini, kita belajar dari pengalaman pemazmur. Hari ini banyak jemaat, banyak orang percaya yang mengalami permasalahan-permasalahan hidup, permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Persoalan-persoalan ini sering membawa kita jauh dari Tuhan. Kita kecewa, kita merasa bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita. Sehingga kadang-kadang kita tidak berbuah bagi Tuhan. Kita hanya memakai label atau status sebagai orang Kristen. Tapi persoalan-persoalan hidup kita membuat kita tidak berdaya.
Hari ini pengalaman pemazmur menjadi suatu pelajaran bagi kita. Bahwa apapun yang terjadi, iman kepada Tuhan itu sebuah nilai yang mutlak, yang tidak boleh ditiadakan oleh diri kita sendiri dan oleh siapapun. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengajarkan kehidupan sesudah mati misalnya. Tapi firman Allah mengajar hidup tapi juga mati. Disitulah iman kita berguna dan berfungsi untuk memahami maksud-maksud Tuhan dalam hidup kita di hari ini sampai kita mati. Apa yang nanti kita alami setelah kita mati. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengajarkan hal itu. Cuma ajaran Kristus, cuma Alkitab, cuma iman kita yang bisa menghubungkan kita dengan Tuhan dan kuasanya. Pemazmur memuji dan memuliakan Tuhan dan dia mempersembahkan korban. Inilah nilai yang harus kita pelajari dan kita pelihara sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kebenaran-kebenaran firman dan iman kita dan kekuatan-kekuatan yang bersumber dari Allah, kita harus memberi tempat dalam hidup kita. Sering kita memberi kuasa dan tempat yang lain. Kita tidak percaya lagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita masuk gereja, kita duduk tenang, dengan penuh perhatian kita mendengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Tapi setelah kita keluar dari gereja, pintu gereja, kita sudah tidak ingat apa yang tadi kita dengar di dalam. Dan kita mulai mencari kuasa-kuasa, kita mulai mencari kekuatan-kekuatan yang baru. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan atau untuk memberi jalan keluar terhadap pergumulan hidup kita. Belajar dari pengalaman pemazmur. Hal seperti itu tidak patut dan tidak pantas. Kita harus sungguh-sungguh terikat pada Tuhan karena Dia akan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi kita hari ini kasih putar, kita kasih balik firman itu. Kita tidak cari kehendak Tuhan lebih dahulu, tapi kehendak kita lebih dahulu. Itulah sebabnya banyak kali kita jatuh, banyak kali kita hilang dalam diri kita sendiri. Itulah sebabnya hari ini pemazmur memberi sebuah contoh, memberi sebuah teladan, memberi sebuah nilai baru bagi kita. Di dalam situasi apapun, marilah kita bersorak-sorai. Marilah kita memazmurkan kemuliaannya. Kita menyatakan kemuliaannya. Kemuliaannya itu berhubungan dengan apa yang kita alami tiap-tiap hari. Berhubungan dengan keselamatan yang telah kita peroleh daripadanya. Dan marilah kita muliakan Dia dengan puji-pujian kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan mengaruniakan segala yang baik dalam kehidupan, pergumulan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemirsa tiap-tiap hari. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mulia. Kami bersyukur atas waktu yang Kau karuniakan bagi kami di saat ini. Untuk mendengar pengajaran hikmat yang dinyatakan pemazmur 66 dalam hubungan dengan segala karya kedahsyatan Tuhan. Dia tiba pada suatu titik karena pengalaman imannya. Dia mengajak umatnya dan seluruh bumi untuk bersorak-sorai, untuk memasyurkan Tuhan dengan puji-pujian. Dia menepati janjinya, nasarnya, untuk memberi apa yang terbaik bagi Tuhan dalam hidupnya. Kiranya kami sebagai
pemirsa sebagai umat Tuhan di masa kini, kami juga belajar untuk hidup dalam puji-pujian yang tak pernah berakhir kepada Tuhan. Sering pergumulan-pergumulan hidup kami membuat kami bertanya terhadap kuasa Tuhan, tapi juga sering kami bimbang dan ragu. Tetapi hari ini, belajar dari Pemazmur 66, kedahsyatan, penyertaan dan pekerjaan Tuhan itu tetap dalam setiap orang yang percaya. Berkati hidup mereka, berkati pekerjaan-pekerjaan mereka dimanapun. Tuhan, Engkau juga memberi kekuatan, pemulihan dan kesembuhan bagi mereka yang sakit dan lemah, dan yang bergumul dengan permasalahan, persoalan-persoalan hidup tiap-tiap hari. Tuhan memberkati pemirsa sebagai ibu bapa, tapi juga sebagai anak-anak. Secara khusus Tuhan kuduskan program atau kegiatan Tabura Injil ini sehingga menjadi alat misi dalam gerejamu lewat Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati semua orang yang terlibat dalam program ini. Karuniai mereka hikmat dan pengetahuan. Berkati hidup mereka pribadi dan keluarga. Bapa di surga, kami akan menjalani hari ini dengan kami hidup dan kami melaksanakan tugas panggilan kami. Seluruh hidup dan pekerjaan kami di hari ini, kami serahkan hanya di dalam tuntunan kuasa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Demikian Tabura Injil di hari ini. Terus saksikan Tabura Injil setiap hari. Tuhan memberkati.